tongah ni situasi na borat janah na borot on. Sonai homage bani lingkungan i sekitarta. Marhitehon ni ai do ase marlajar do mahita ase ulang membuang sampah sembarangan. Sonai age pasal mengeksploitasi harangan. Lang sembarangan menutup irigasi bah halaniai ase ujuan hita mahurta hubani NAIBATA na pinar sangapan janah NAIBATA ma iparnalom hita halani iya do NAIBATA na maningon ipagijang hita ibagas ibadah ta sadarion. Asiriap mahita jongjong janah dodingkon hita ma pujianta hubani Tuhan marhitei doding haleluya 350 sia ayat SADA pakon ni ayat 2 pasangap ma Tuhanta. Pasagap ma Tuhan tamar hasoman arbab pakondodi sombakon ma pujian ma itehon inggol maraloli dear mariak mandoring hagalupan malasur rak mangolokon Orini adong pusok ni paruran rodo Tuhan lau pator sahon. Doding kon doding baru mar pasoman sora na malur-lur pamaling masora musong parmaling ni taur-taur dear mariap mandoding haganupan malasur rap mangolopkon porini adong musok ni paruhuran rodo Tuhan lau pator sahon. Mandoding bahita puji hita Tuhan ta marhitehon ni haleluya 402 ayat SADA puji ma NAIBATA bai ianan napasing niin. Puji NAIBATA bayanan napasing ni bay parata sa mulia uni. Haleluya.
NAIBATA pasangap pagorani halani pambaheran ni apakon agogoni. Haleluya, haleluya, pasangap NAIBATA. Pahata mata rompet ge arbape, irandu pakon rangu sapipe, iriko masarune ge sordampe, sonai apakon ogung marololbe. Puji ma rumbuk maban parhatani parugasi, sombama marhitehon ni doding nalur luriji. Puji tau se Tuhan ta marhitehon ni haleluya 210 sia ayat SADA pakun ayat 2 marmegah-megah hitaon mamuji NAIBATA. Marmegah-megah itaon mamuji
hidup ni uhur hidup nama supayuhur tai man banduan mardomuit ijon sadarion ijon sadarion. Halani ai sai gogobe ganu panitaon mamuji Tuhan Yesusin parholong ate bakali si baen hamegahonin Rosi magirape Rosi magirape. Riap mahita jongjong. Roh mahita hulubeni NAIBATA ibagas uhur nagokan pasu-pasu halani haganupan holong ni NAIBATA na ijalohita. Diar ibagas unduk ni roh kita hulubeni mardingat haganupan hinalayak ni na yondoskon ni NAIBATA hubata halani dom maisasap haganupan dosata sunai palanggaronta. Diar marmalas ni hur mahita ibagas sasangapon ni janah martonggo hubani NAIBATA. Ham Tuhan ibagas kuasa hidup ni uhur mudo mangelek hanami janah marunduk ni uhur asipabayu hamma pargoluhan nami janah bobay hamma hanami bani dalanmu nasi tongin anja hamma haganupan hanami gabe susianmu marsaksi pasal haganupan hinabujur ni uhurmu sadokah goluh namion. Amen. Begal tumang doholongmu. Tangion hitama hatani Yesus Kristus hubani haganup halak nasitong mangakuhon dosani ilobeni NAIBATA haganupan na binere ni Bapa inbakku indo na roh hubakku
anja seng anjay pabalionku naroh hubakku. Terpuji makristis Yesus sadokah ni dokahni. Amen. Hundul makuria mendoding mahita. Puji hita mau se Tuhan ta marhitehon ni haleluya nomor 7 ayat SADA pakon ayat 2 pori ni dong mar ribu hali. Mahita jongjong. Saksion hita ma hapor sayon tain, songon sinaksion ni haganup halak na por saya bani sat tanoon. Au por saya bani NAIBATA bapa, pargogo na sotarimbang, na manopalangit pakon tanaon. Au por saya bani Yesus Kristus, anak ni NAIBATA na sasadain, Indo Tuhanta, na tinibuhkon ni si Maria sanggan napi haliapan marhite tondoy na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Pilatus iparsilangkon matay anjahay tanom turun hunagoritoru mulak manggolok kumbani na matay bani ari patuluhon naik hu surga anja hundul isyamu ni NAIBATA bapa pargogon na sotarimbang in kunjay maya mulak magira, laho manguhumi halak na manggolo, pakon na lukmatay. Au persaya bani tondoy na passing, bani kuria parsadan na mapassing in, parsaoran ni sagala na mapassing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon na kula, pakon bani hagaluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Hundul makuria. Saloma bata haganupan. Paima ipadaskan kami penegasan ting-ting. Kasih berema kesempatan hubani Salom dan teman-teman pada skon kesaksian pujian.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji ma Tuhan, janah terima kasih ma hubani Salom dan teman-teman bani kesaksian pujian adop ipadas. Salinari salom mahubata haganupan kuriani Tuhan. Salam. Patu hita padas kon terima kasih bani Tuhan bani panramution nai jalo hita bani ponorang on. Boy riap hita marminggu bani ibadah kebaktian berbahasa Simalungun bani Sadarion Minggu 31 Mei 2026 Minggu Trinitatis sekaligus Minggu UEM sunai homa pertukaran mimbar di tingkat resort Depok. Ibagas malas niuhur majelis pakon Jemaat GKPS Depok mengucapkan selamat hari Minggu mahubata haganupan salinari janah anggodong hutong-hutongah nikuria nalang anggota Jemaat GKPS Depok yang pertama sekali beribadah atau sedang berkunjung hu GKPS Depok on ipangin dohanami ase jongjong nasiam i tempat. Ya, diari pada sekanami mana songan penegasan warta jemaat hubata model ibadah nih pakai hita bani saderion aima humbani gereja Kristen Injili di tanah Papua. Janah namangidangi hita aima pimpinan majelis jemaat na hun GKPS Tajur Halang. Selamat melayani ma hubani nasiam Bapak Porhanger, Wakil Porhanger senai homa sekretaris jemaat na hun GKPS Tajur Halang. Jadi hubata kuriani Tuhan bani kebaktian sore sadarion, kebaktian sore berbahasa Indonesia jam 17.00 aima ilayani Bapak Pendeta Adrian Nagur Purba. Asyang godong anggota ni keluarga Tanalape Marminggu kebaktian bahasa Indonesia pokon berbasis Malungun
boya jurhita marminggu bani kebaktian sore berbahasa Indonesia. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih hubani keluarga Bapa Boy Tulus Simani Huruk Inang Boru Damanik Hun Sektor Kana bani persembahan bunga altar naibere bani sadarion. Kuriani Tuhan bahwa kita tong-tong ibagas tonggota piga-piga pagurini kurian ibagas parnaburitan sonai hema bani proses pemulihan bani penorang on na perlobei aima Bapa calon situa Simpson Purba nuan irawat i Rumah Sakit Cipto Jakarta na paduahon anak sekolah minggu atas nama Jane Simarmata nyombahni keluarga Bapak Benny Simarmata inang Boru Girsang Hun Sektor Pilipi. Jana terpuji Tuhan doma mulak nyembah tahun rumah dalam proses pemulihan. Dalam proses pemulihan homa aima Bapak Rajiman Sinaga Hun Sektor Kana, Bapak Bernard Saragih Sektor Samaria, nama Poso Ferdi Purba Sektor Kana, anak sekolah minggu Rafael Carlos Saragih Sektor Jericho, nama Poso Christian Saragih Sektor Samaria, inang Nyonya Situa Emeritus Besdin Silalahi Boru Purba un Sektor Samaria, pakon inang Nyonya FT Munte Boru Sinaga un Sektor Emmaus. Bani sadarion setelah ibadah kebaktian berbahasa Simalungun on, ya dong kondo ibadah pengapohon atau penghiburan hubani keluarga almarhum Bapak Mastia Ganda Dear Purba, aima keluarga ni inang pendeta Mersiana Saragih un Sektor Kapernaum, sehubungan nama Rujung Goluh, Bapak Hina Holongan, Niuhurta, Aima Bapak Mastia Ganda Dear Purba, Bani Kamis 23 April 2026. Janah Bani hari Minggu naroh tanggal 7 Juni 2026, ijadwal hondo homa pangopohon Bani keluarga GHD Marpaung, Inang Boru Saragih, naun Sektor Pilipi. Bani ibadah kebaktian berbahasa Simalungun pada Minggu naroh tanggal 7 Juni 2026 ya dong kondo pengangkatan pakon pelantikan guru sekolah minggu atas nama Tiara Sinarni Dear Boru Purba, sunai homa pelantikan anggota tim doa atas nama calon samas Vivi Tresnawati Purba. Warta tupuan lansia huban Indonesia orang tua nami lansia pertupuan ataupun PA lansia ya dongkon bani Rabu tanggal 10 Juni 2026 jam 10 WIB bertempat i gedung Situa John A Saragih na ilayani inang pendeta Mersiana Saragih. Hata terima kasih ubatah ganupan kuriani Tuhan mewakili pimpinan majelis jemaat pakon pengurus sekolah minggu pada skon terima kasih mahubatah ganupan bani dukung ata sanggah penggalangan dana ni seksi sekolah minggu nomor dalan 3 minggu nasalpu. Umbani target teken les 30 juta, aktual natar patupu aima 31 juta 575 ribu rupiah. Jana secara total penggalangan dana ni seksi sekolah minggu ta surplus do sekitar 10 juta rupiah. Jadi halanya terpuji ma Tuhan, jana terima kasih mas salinari hubata na mendukung program ni sekolah minggu andohar. Marhito ini pelayanan ni sekolah minggu ta terpuji, termulia gorani Tuhan NAIBATA. Warta pelantikan pengurus tupuan Inang Naomi Resort Depok periode 2026-2030. Ya dong kondo pelantikan pengurus tupuan Inang Naomi Resort Depok bani hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 sanggah ibadah kebaktian berbahasa Simalungun. Warta pertonggoan untuk Jumat 5 Juni 2026 i sektor Betsaida na melayani aima situa lam sihar purba na manjabui keluarga sanggah Novalian Damanik Inang Boru Pandiangan ibaen i gedung situa John A Saragih. Sektor Emmaus na mangidangi situa Victor Tudu Purba na manjabui keluarga situa Jan Hot Sitopu Inang Boru Rumah Horbo i sektor Jericho na mangidangi aima Bapak situa Val Hesatrian di Saragih na manjabui aima keluarga Johnson Purba Inang Boru
Malau ibani gedung gereja GKPS Depok, sektor kana, namangidangi aima inang pendeta Juniati Saragih, namanjabui amai keluarga Bapak James Dayan Munte inang boru siagian, sektor Kapernaum, namangidangi aima situa Indra Sahri Saragih, namanjabui keluarga Nyonya P Silalahi ataupun inang Sanfariani boru purba, ibahen i lobeni ruang doa, sektor Kolose, namangidangi Bapak Pendeta Junia Mantawar Saragih, namanjabui aima keluarga Bapak John Erwin Saragih inang boru Napitupulu, sektor Filipi, namangidangi aima inang pendeta Mersiana Saragih, namanjabui aima keluarga Bapak Jesendi Sialagan inang boru si Hombing, jana parpudi sektor Samaria, namangidangi aima inang Samas Ariani Tarigan, jana namanjabui keluarga Bapak Reinhard Munte inang boru Simanjorang. Majelis dan Jemaat GKPS Depok pada skon selamat ulang tahun kelahiran, jana selamat ulang tahun perkawinan mahubani hagenupan pagurini kuria, pakoni keluarga, na merayahon ulang tahun bani periode tanggal 31 Mei sampai tanggal 6 Juni 2026, adong 15 halak na merayahon ulang tahun kelahiran, jara bani sadarion, selamat ulang tahun mahubani Samuel Yose Halomoan Girsang, sektor Samaria. Jana selamat ulang tahun pernikahan mahubani keluarga Bapak Situa Rajawali Saragih inang Prinsiska Yeni boru purba sektor Kapernaum, keluarga Bapak Jesendi Sialagan pakon inang Kristina boru si Hombing sektor Filipi, jana napatuluhon keluarga Bapak Jonathan Eko Prasetyo pakon inang Imelda Sadariah boru Girsang sektor Emmaus. Rekapitulasi keuangan penerimaan pakon pengeluaran bata untuk periode tanggal 24 sampai tanggal 30 Mei 2026. Total penerimaan bani periode aima 34.500.000 rupiah. Jana pengeluarata bani periode huma aima bagalni 50.355.500 rupiah. Janah bani warta digital domai share hubata rekapitulasi persembahan bulanan pakon persembahan syukur kas jemaat untuk periode Januari dasku bani Mei. Sunai huma rekapitulasi parkir asiboi parek sahita kata padong ketidaksesuaian informasion ma hubani hanami. Terima kasih mahubata haganupan aima penegasan warta bata terpuji ma Tuhan. Doa setelah warta ipimpin petugas PPAK. Warta ngomenta. Terima kasih ma bamuham NAIBATA Bapak nami. Malasur nami Tuhan bani panorang siang niarion. Halanya hapuk nah nami do idok pakon holong ni hurmu. Nama ngiring-ngiring nama nunggu-nungguhan nami naman ramot kon guluh nami Tuhan. Buihan nami haganupan kuriamu. Martupu marsada ibagas toruk niuhur. Ibagas nalah mamuji pakon pasapkon goram na pasingin marhitehon ni kebaktian nami bahasa Simalungun bani panorangon. Bapa, terima kasih tahun naim bamu. Halani tongon bagi do hidup niuhur pakon pasu-pasu hidup ijalohan nami nahumbamu bani nasa mingguon. Halanya Tuhan mangindo mangelek hanami tong-tong hubamu. Hama tong-tong Tuhan na membere pasu-pasu ban nami pakon hasehaton rajoki bani ari-ari nalaroon. Jana bere ham hasadon nyuhur ban nami haganupan. Hata terima kasih bagasur nami marsada-sada. Ase tong-tong hanami Tuhan mengucap syukur bani guluh nami on. Bapa na surga, bani panarongan Tuhan, siol hanami padaskon
Aima pangindon nami hubamu. Bagi tongon Tuhan permasalahan na dapat kon nikuramu bani panorangon terlebih may Tuhan ibagas naburitan. Piga-piga tongon Tuhan anggota nikuriamu na sedang pemulihan, na sedang irawat di rumah sakit. Haganupanin Bapa yon doskon hanami hubagas tangan pengasihanmu. Urupiham perguguiham janah bereham hasehaton bani sidia haganupan. Asebetungon siya Tuhan ibagas malas nyuhur. Riap pakon hanami marsada hanami Tuhan ibagas nalama mujiham bani ari-ari nalaroon. Apetungon Tuhan hamaholon nedo pakon sidia bani panorangon. Hama tong-tong namambere dalan namambere hapung nyuhur Bapa. Ase tong-tong sidia margugo ibagas nama depak kon haganupan nama sain. Tuhan martong doha nami humani hubani jemaatmu aima nado parlubih Tuhan marujung guluh. Aima Bapak Bastia, Bapak Ganda Purba, keluarga ni inang pendeta Mersian Nabur Saragih, si Holmaiser ya dong kon hanami Tuhan pangapohon hubani keluarga natinading ni Bapak on. Halnya Tuhan hamba tong-tong na hadir itong-atongan nami nalaho mangapohi keluarga on. Asa tong-tong si Tuhan ibagas malas nyuhur. Asa tong-tong si Tuhan manghapkon hidup nyuhur mu bani panorangon bani panading ni Bapa na ihaholongi hanami on. Tuhan hanami martonggo humani hubani haganupan jemaatmu Tuhan na merayakan ulang tahun bani Mingguon. Ulang tahun kelahiran nai humani age ulang tahun pernikahan. Ase tong-tong martambah-tambah matongan malas nyuhur ni kuriamuin Bapa jemaatmuin keluargain haganupan. Nadup martambah tongon 1 tahun usia ni sadia apakon usia perkawinan ni sadia haganupan. Hanyai si holma ipeng doha nami asa dia patong-tong Tuhan selalu mengucap syukur hubamu martarima kasih hubamu bergulu sedia bani panramotionmu hubani sedia haganuban. Tuhan martonggo doha nami humani haganuban hubani lingkungan nami gerejaon Bapa. Bagi dotongon tantangan rintangan na pakon hanami. Tapi haganupan ni irasaon hanami do Tuhan. Pangurupianmu pakoholonganmu ban nami haganupan sehingga buhay nami Bapa. Mamuji pasapkon hamar hito ni parminggon nami acara-acara nami igarizon ibagas na aman dan kondusif. On matongan Tuhan nayapkon hanami bani panramationmu bani holongmu ban nami haganupan kuriamu na dong GKPS Depokon. Tuhan martonggo doh malay bani haganupan keluarga nami Tuhan. Nalup berkeluarga tapi yang merindukan buah hati ibagas keluargaan. Holo ngatemu Bapa perguguiham sedia pasautkan haganupan surah-surah sadia. Ase tong-tong Tuhan semar malas nyuhur sedia Tuhan ibas keluargani. Ase martambah-tambah matongan Tuhan malas nyuhur ni sedia. Bani are-are nalaroon patuduh kam tongan Tuhan mujizatmu bani keluargani sadia marhitihon ni niombah na hadir itong-tongah ni sadia Bapa. Nai hamani Tuhan martonggo doha nai buat nama posomu na mencari kerja, na mencari jodoh pasaut kam hagadupan surah-surah sedia Bapa. Ase tong-tong sedia ibagas na marsadan yuhur, ibagas na bersemangat Tuhan na mandalani guluh, nai hamani agi na mamuji pasampkon goranmu ibagas guluh ni sedia. Terlebih kemana hubani nyombah nami haganupan Tuhan na ibagas persekolahan na sedang mengikuti dan akan mengikuti ujian sekolah. Hama tong-tong na mengajari na memberhapentaran hubani sadia haganupan Bapa. Ajar-ajari ham sadia asibutungan sedia Tuhan menyelesaikan haganupan permasalahan na pakon ni sedia bani persekolahan ni bani ujian ni. Jana mendapatkan hasil yang luar biasa marhite pangajarion na humbamu. Terima kasih ma Tuhan, on matonggo nami na ipadas kanami ibagas gorannya nak mu Yesus Kristus si paluah kanami. Amin.
mendoning kita. Doding haleluyata opak rasu 40 maka tahun ijado jupah persaranan sunai homa pakon hasangap pengasangapan. Lagi pehoma bani Mateus 24 25 nalau sal puluh dunia on pakon haganu prosurosuhni tapi yang gohatani Tuhan ta tetap doa rosi sadokahni dokahni. Sihol mahita bapa inang menjalohon hatani Tuhan napi danasni jua-jua ni halanai pareksa hita mahurta persiapok kita madirita irik kujai persiapkok kita madudingta marhitehon ni haleluya 202 ayat SADA pakon ayat 2 puji hita NAIBATA. Puji hita NAIBATA, puji hita anakni, puji hita ketonui SITOLU sadaroi. Haleluya, haleluya, SITOLU sadaroi. Puji hita Raja surga, Tuhan manusia. Puji hita Raja gereja, baik harum dunia on. Haleluya, haleluya, baik harum dunia on. Martonggo hita. Terima kasih isombahkon hanami hubamu Tuhan. Holong mudo tong nama sorapi uhur pikiran nami bani guluh nami seganup ari. Sihol doi tangar hanami hatamu Tuhan bani panorang on. Sorapi hama hanami bani tondoimu. Tarpuji maham on matonggo iondoskon hanami hubamu. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salam bata Bapak Inang. Hatani Tuhan bata sadarion aima na ibuat humbani Mateus 28 ayat 10 das kubani 20. Parentah sending ni Yesus bani susianni. Ia susian na 10 sada ay lahoduhu Galilea. Husada dolok nadob ipatuduh Yesus hinan bani sedea. Anjahadob ididah sedea ia, isombah sedea ma ia, tapi adong ope na sangsi. Jadi roh ma Yesus hundohor bani sedea ninima. Doma ondos baku sagala kuasa na inaguri atas apa na itanohon. Lahomah nima, podahihan nima sagala bangsa, ase GABE susianku sedia. Anjaha didi hanima masedia, hubagas goran ni bapa, anak apa tondo na pasing. Ajari hanima masedia, makkorzahon sagala nob hutitahkon bennima. Tonggorma, say hasomanon kudo hanima ganupari rosi ujung ni dunia on. Aima dasni. Bapak Inang, niambah namin na poso, sadarion ia dongkon resort do tukar mimbar i Depok,
hanami ma izon mangidangi. Ya, dan puji Tuhan, aupe iberi Tuhan depan orang, boy hita rap martupu sadarion. Memang ya, ini juga sukacita buat hanami boy na toluh marap kuzon, dan kita boleh beribadah bersama. Bapak Inang, Mateus 28 ini onma perihal perintah amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Jadi panorang ai sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, doma iparsiap kon Tuhan Yesus hubani susian ini bahwa estafet pengabaran Injil akan berganti. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, maka pengabaran Injil itu mereka lakukan di wilayah Israel bersama-sama dengan muridnya, dan Yesus ada di sana. Secara fisik mereka lihat. Lalu setelah Yesus bangkit dan Yesus tahu bahwa dia maningon naik do surga. Karena itu pengabaran Injil tidak boleh berhenti. Misi Tuhan tidak boleh berhenti. Maka dipersiapkanlah agenda pertemuan oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang ke-11 itu. Karena yang satu sudah tidak ada. Lalu mereka, Tuhan memilih di Galilea. Kenapa Tuhan memilih Galilea untuk dia menyampaikan perintah penting amanat agung hubani susian ni ai? Karena memang Galilea adalah awal dari pelayanan Tuhan. Galilea adalah Tuhan pertama sekali juga memanggil muridnya. Galilea adalah Tuhan juga pertama sekali khotbah di atas bukit. Lalu muridnya juga setia. Dipanggil Tuhan Yesus, kita bertemu, mereka datang ke sana. Mereka bertemu, dan agenda pertemuan itu sebenarnya murid-murid ini juga sudah tahu apa. Agenda pertemuannya adalah perintah untuk melanjutkan tugas penting dan sangat penting. Karena Tuhan akan meninggalkan dunia ini, maka dia perlu memberitahukan itu. Anggo hubain ilustrasi di keluarga kita, jika orang tua kita atau anak kita atau suami kita atau istri kita, dia mau meninggalkan kita dan dia beri kesempatan memberikan pesan-pesan buat kita, pasti pesan yang ditinggalkan itu adalah pesan yang penting. Bukan pesan yang biasa aja, kan gitu. Pasti pesan yang penting. Apalagi dia akan meninggalkan kita secara fisik. Lalu mereka ketemu di Galilea. Setelah itu mereka datang, murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus, mereka menjamah mereka. Dan beberapa orang ragu-ragu. Yang melihat ragu-ragu itu bukan murid, Tuhan Yesus yang melihat mereka ragu-ragu. Ragu-ragu konteksnya di sini lebih kepada bimbang. Apakah mereka mampu menjalankan amanat agung itu, tugas penting itu? Orang pada saat mereka bersama dengan Yesus aja, mereka juga belum mampu menjalankan itu. Murid-murid itu mengenal Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus itu lebih kurang 3 tahun. Dan mereka sebenarnya sudah saling mengenal. Tidur sama, jalan sama, pelayanan sama. Jadi dalam konteks ini mereka adalah bimbang. Sekarang Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka. Lalu kami mau disuruh melanjutkan
pengabaran Injil tanpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat keraguan-raguan itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah begini. Bagaimana respon Tuhan Yesus setelah dia melihat ada muridnya ragu-ragu untuk menjalankan itu? Apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus kecewa? Kalau kita manusia itu, kalau kita yang sebagai pemimpin di keluarga, sebagai pemimpin di kantor, melihat anak buahnya ragu-ragu, padahal sudah dididik, sudah bersama, sudah di training dan lain sebagainya, masih ragu, saya yakin itu kena tegur. Pasti marah. Tidak mungkin tidak. Tapi Tuhan Yesus enggak. Malah dia datang mendekati muridnya dan mengatakan apa? Hai murid-muridku, saya ini pemegang kuasa atas bumi dan surga loh. Dan saya tahu, dan saya tidak membutuhkan kalian harus sempurna secara iman untuk kalian boleh menjalankan, mengabarkan firman Tuhan. Yakin gak kalian saya pemegang kuasa atas dunia dan surga? Saya kasih satu ilustrasi lagi begini. Kalau Porhanger kasih tugas tanggung jawab ke majelis dan Porhanger backup itu timnya, jalan nggak? Pasti jalan, karena udah di backup. Apa kebutuhan kalian saya akan penuhi. Kalau Porhanger udah ngomong gitu, jalan nggak? Jalan. Kalau sudah di backup, ini sekarang Tuhan Yesus bilang pemilik kekuasaan, kuasa atas bumi dan surga itu dia. Maka karena tahu dia juga akan backup. Dia nggak pernah tinggalkan. Itu tadi kalau di dunia ini levelnya masih level kita, Porhanger atau manajer di kantor. Kalau presiden yang kasih perintah ke anak buah, jalan cepat sekali jalannya. Nggak ada bantahan. Ini sekarang Tuhan Yesus kasih. Dia kasih tahu untuk menguatkan murid-muridnya. Apa perintah Tuhan untuk murid-muridnya? Jadikanlah segala bangsa jadi muridku. Jadikanlah segala bangsa jadi muridku. Menjadi murid, menjadikan murid, itu adalah perintah dari Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu dia akan meninggalkan dunia ini dan dia tidak mau misinya di dunia ini selesai. Dia nggak mau. Kita coba balik ke diri kita. Kalau Tuhan sudah kasih gitu, kita di backup, kita mau nggak menjalankan? Sebagai contoh misalnya gini, di gereja kita itu ada seksi-seksi, ada pengurusnya. Kita susun program. Yang kita mau jalankan misi siapa? Misi pribadi kita kah? Atau misinya Tuhan? Atau misi yang sudah kita susun untuk kemuliaan Tuhan? Kalau itu misinya Tuhan, atau di mana ada misi, pasti ada provisi. Ingat, yang harus dijalankan adalah misi Tuhan, bukan misi pribadi kita. Kalau misi pribadi kita yang kita jalankan di gereja, di pelayanan, maka tidak akan berhasil. Harus misinya Tuhan, harus agendanya Tuhan. Karena kalau ada misinya Tuhan kita jalankan, pasti ada provisinya. Lalu jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Bagaimana caranya menjadikan semua bangsa menjadi murid? Kita kilas balik ke belakang dulu. Kalau zamannya Tuhan, pelayanan itu kan internal, mungkin hanya di Israel saja sekitarnya. Setelah turun tonera masing, itu murid-muridnya kan disuruh segala bangsa bergerak. Murid menjadi murid, menjadi murid, menjadi murid. Akhirnya seluruh dunia mengenal firman Tuhan. Dan itu terjadi buat kita sampai hari ini. Nah, dengan cara bagaimana? Pergi. Dengan cara bagaimana?
baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Ajarlah mereka. Jadi kita ini harus jadi murid. Majelis jadi murid, jemaat jadi murid. Dengan cara bagaimana? Hari ini kita berkumpul di gereja ini. Setelah kita berkumpul di sini, besok kita kembali ke kegiatan kita sehari-hari. Kita pergi, kita bergerak. Di tempat kerja kita tunjukkan bahwa kita punya karakter. Bukan sekarang itu konteksnya, bukan kita harus pergi misalnya ke Papua atau pergi ke suku anak dalam lagi. Enggak, itu konteksnya sekarang. Konteksnya kita keluar dari kehidupan kita sehari-hari. Tubuh kita ini adalah firman yang hidup, yang bergerak, dinamis, yang boleh orang lihat. Yang menjalankan karakter Tuhan Yesus. Kita pergi kemana? Ke kantor. Pergi kemana? Ke tempat usaha kita. Pergi kemana? Ke tempat komunitas kita. Karakter Tuhan Yesus jangan pernah hilang dari diri kita. Yang kedua, untuk menjadikan murid itu bagaimana? Tuhan Yesus bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau baptis itu kan tanda perjanjian dengan Tuhan. Sekarang kan kalau kita udah buat perjanjian dengan Tuhan, maka kita harus mengikuti apa yang aturan main yang sudah kita tanda tangani dengan Tuhan kan. Berarti perjanjian itu adalah karakternya Tuhan, kita ikutin kan. Kan tanda tangan kita, waktu kita dibaptis tanda tangan kan? Tanda tangan dong. Atau enggak ada tanda tangan? Atau hanya seremonial aja itu? Nah, tanda tangan. Saya kasih contoh yang sederhana. Bapak Ibu mungkin pernah kredit. Pergi ke bank, ke leasing. Tanda tangan kan? Tanda tangan. Kalau syarat-syaratnya itu enggak Anda lakukan, Bapak Ibu enggak lakukan, pembayarannya tidak sesuai dengan jadwal, kolektornya datang kan? Datang. Nagih kan? Nagih. Bapak nggak bayar, motornya diambil, benar nggak? Benar dong. Diambil dong sama dia. Itu perjanjiannya kan gitu, isi perjanjiannya kan demikian. Lalu kita tadi dibaptis lah. Dalam konteks rohaninya adalah kehidupan lama kita tinggalkan. Bergerak ke kehidupan baru. Hidup lama itu apa? Hidup lama itu yang tidak berkenan dengan Tuhan itu apa? Menduakan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Pastilah istri aja kalau dinomorduakan dia marah kok. Benar nggak, ibu-ibu? Tongondo kan? Apalagi Tuhan, dia udah bilang itu di awal. Lang rawi nomor Tuhan nasyam, katanya. Loh, itu kan? Jangan menduakan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita hidup lamanya kita tinggalkan menjadi hidup baru, kita punya kebiasaan lama, kita tinggalkan dong. Yang lagi ngetren hari ini, bulan-bulan ini atau tahun ini apa? Ada nang ngetren sonari, ya mungkin di Simalungun lah. Saya bicara Simalungun, walaupun itu secara nasional itu memang sudah ngetren itu. Tahu namanya judol? Tahu judol? Atau enggak tahu judol? Judi online. Saya dari atas mimbar ini bisa bilang begini. Saya pastikan 98% orang main judol itu kalah. Saya bisa pastikan dari atas mimbar ini. Cuman 2% Bapak Ibu menang kalau main judol. Saya bisa pastikan itu. Karena kami pernah diskusi sama pemilik judol. Ada di Pantai Indah Kapuk. Usianya belum nyampe 40 tahun.
income-nya 10 miliar satu hari. Dia bilang 98% dia menang, pemainnya 98% kalah. Masih mau main judul? Itu kan kehidupan lama, tinggalkan. Tuhan marah kok pasti. Kenapa? Multiplier efeknya tahu nggak apa? Kalau sudah main judul, sudah lupa dengan keluarga. Asik dia dengan gadget itu. Asik sendiri, mungkin di pojok atau di kamar dipanggil sama istri pun mungkin dia akan berubah. Pipi atau pa. Katanya. Itu satu. Apalagi dampaknya? Setelah main pinjol, uang habis, mulai mungkin di rumah ada goldnya, ada emasnya dijual karena harga gold sekarang 2,5 juta per gram. Dijual. Tadi istri punya kalung diambil, jual, habis. Udah habis. Tetap tidak berubah. Mulai ke jol-jol lagi, pinjol. Benar enggak? Kalau Bapak Ibu minta pinjol sekarang, dia minta list kontak enggak? List yang ada di handphone ini diminta enggak sama mereka? Diminta. Sekali, dua kali, jatuh tempo 3 kali enggak bayar, siapa yang datang ke rumah? Kolektor. Masih mau main judul? Loh iya, tinggalkan itu kehidupan lama yang enggak benar itu. Itu merusak paling banyak sekarang. Lalu pinjol. Satu lagi, ini kan kehidupan lama, ini yang semua juga ada suka. Saya terus terang begini, saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, orang Batak itu identik dengan apa? Rentenir. Tahu nggak kalau pemerintah sekarang sudah punya regulasi, orang yang berprofesi rentenir, kalau saya pinjam uangnya dari rentenir, saya ambil, saya nggak mau bayar, yang kasih pinjam ke saya bisa laporkan ke polisi. Ada regulasinya loh sekarang. Jadi tinggalkan itu. Ada loh. Saya tadi pagi saya udah bilang, saya mau coba pinjam itu, nanti saya ambil uangnya. Saya nggak mau bayar, saya mau lapor polisi. Maka itu ada. Udah ketat sekarang. Maka tinggalkan itu. Nah itu tadi, kita bertransformasi dari hidup lama ke hidup baru. Majelis itu harus jadi role model, jadi influencer, jangan minum-minum. Ini kan tubuh Tuhan ini, milik Tuhan, milik Kristus, badan kita ini. Benar enggak? Atau enggak? Kita percaya enggak tubuh kita ini milik Kristus? Atau enggak? Percaya enggak? Percaya. Nah kalau percaya, jangan dong diisi hal-hal yang tidak berkenan dengan Yesus. Tinggalkan hidup lama, jadi hidup baru. Karena apa? Tadi pertama kita pergi, kedua baptislah. Kita punya perjanjian. Sekarang dengan perjanjian itu kita kalau nggak berkenan ya disita. Lalu ajarlah mereka dengan ajaran yang telah kuberitahukan kepadamu. Aduh holong nih Tuhan. Begini, kalau saya minta uang nih Bapak Ibu, mau ngasih nggak ke saya? Ada yang mau, ada yang enggak. Pasti. Saya bisa pastikan juga itu. Kalau saya minta uangnya, jawabannya bisa begini, langdung duitku. Benar kak? Ada yang mau ngasih, tapi ada yang nggak mau ngasih. Tapi coba, kalau diminta nyawa Nasyam untuk menolong orang mau nggak? Nggak mau lah, pastilah. Cuman siapa yang mau memberi nyawanya menyelamatkan kita? Ise. Taunya kita itu. Kalau tahu yang tadi, hidup lama itu juga harus tinggalkan. Berarti holong ni Tuhan ay bogal doh may bata. Gudo may botok kita ay, masalah horizon kita. Atau kita cukup tahu tuh baca ini, cukup kenal Yesus juga kayak saya kenal Prabowo.
Atau cukup itu aja? Kan enggak. Atau enggak do ya hapkon na siyam pasu-pasu ni Tuhan nalong benih na siyam? Atau enggak pernah juga? Tadi saya dengan Perhangir ada diskusi di konsistori perihal anak kami. Dan itu pergumulan buat kami. Tanggal 25 Mei keluar yang namanya pengumuman UTBK. Selamat Anda diterima, selamat Anda belum diterima. Benar gak? Kita menyikapi itu juga harus bagus. Loh, dia diterima itu bukan karena kalah. Bukan karena kalah anak kita tidak. Memang Tuhan belum izinkan dia di situ. Mendingan yakin doh kita ai. Mungkin Tuhan punya cara lain untuk dia kemana perginya. Kalau dilihat skornya, tadi cerita juga skornya. Oh, teman anak saya itu diterima di Fakultas Kedokteran Unpad, skornya 650, masuk dia. Tapi skor anak kita lebih tinggi dari situ, tapi nggak masuk. Itu kalah nggak? Enggak. Nah, karena itu, apa yang saya mau katakan di situ? Kita menerima itu kan berkat juga. Enggak mungkin itu enggak berkat. Tidak ada dalam hidup ini tidak berkat dari Tuhan Yesus. Kan gitu. Kayak orang tua kami yang sudah umur usianya, berkat enggak? Berkat. Boy Nasiam Rohu Garizon berkat enggak itu? Berkat. Walaupun dengan susah payah, dengan keterbatasannya. Nah, jadi kita harus keluarkan cinta kasih kita. Anggo holong atau cinta kasih yang keluar dari diri kita itu natural, alami. Tadi Tuhan sudah kasih kan, udah duluan dia. Sekarang kita mau enggak? Kalau benar-benar original cinta kasih keluar dari diri kita, maka kita menolong orang itu pun akan demikian. Tidak palsu, pasti asli. Jadi tadi jadikanlah semua bangsa muridku dengan cara pergi. Laho nasyam hupak korza nasyam, kerja yang jujur, jangan korupsi. Laho ke komunitas. Ya, kasih tahu perilaku kita, dicontoh, jangan gibah, jangan ngomongin orang di sana. Iya kan? Kita harus jadi pembawa pengaruh yang positif buat orang lain. Ini nanti ada majelisnya malah main judol, ada majelisnya malah minum-minum. Wah, jemaat lihat, majelisnya aja begitu, gimana katanya? Kan gitu. Itu kita harus tahu itu. Tadi saya katakan, di mana ada misi, di situ ada provisi. Kalau misinya Tuhan kita jalankan, agendanya Tuhan jalan. Tuhan bilang apa di ayat 20 terakhir? Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu yang bilang siapa? Tuhan Yesus loh. Radona siam jadi murid? Mau enggak jadi murid? Mau enggak? Kok diam? Untuk menjadi murid pun tidak mengenal usia. Karena jadi murid itu kita dengan perilaku kita itu juga sudah menjalankan karakter Tuhan. Kan gitu. Jadi tadi menjadikan semua bangsa. Sekarang kita juga menjadikan murid. Ada majelis, jemaat, semua jadi murid. Jadi murid, kita jadi contoh firman yang berjalan. Jadi kita juga harus bertransformasi dari hidup lama ke hidup baru. Kalau ada kebiasaan main judol, tinggalkan main judol. Enggak ada benefitnya, enggak ada untungnya. Kalau kita mau ekonomi kita secara finansialnya lebih bagus, ya kita bekerja ekstra. Kalau normalnya di Indonesia jam kerjanya 8 jam satu hari, ya kita harus 12 jam.
Iya kalau sama-sama aja saya sama Porhangir ini sama aja misalnya. Ya apa bedanya? Kami kebetulan sama-sama profesinya sales. Tapi kami harus bekerja ekstra. Kan gitu. Jadi kalau kita mau. Lalu yang kedua juga begini. Cukup bemu pokon cukup baku. Beda. Padahal kita tiap hari, tadi juga udah sampaikan. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Pernah enggak kita nikmati kata secukupnya itu? Atau maunya kurang aja? Ya enggak lah, cukup kok. Saya cerita sedikit personal saya. Itu ada wapeng. Suka buat timus, tahu nggak timus? Ubi. Saya lebih suka itu karena memang saya paling suka timus daripada ombus-ombus. Tapi yang Bani siapkan mungkin ombus-ombus lebih suka. Saya kalau makan saya lebih suka ikan daripada daging. Kan gitu. Jadi indikatornya berbeda-beda. Tapi semua itu adalah secukupnya bamu pokoknya kan legendo. Jadi maksud saya kita harus bisa bersyukur untuk itu. Karena itu. Jadi kita juga nggak boleh cemburu sama kelebihan orang, nggak boleh. Kita juga nggak boleh sensi dengan kelebihan orang. Orang dia memang effortnya lebih tinggi kok. Ya kita maunya, ya kalau kita mau ya kita juga kerja. Sudah bekerja ekstra aja belum tentu kalau Tuhan bilang enggak ya enggak aja. Tapi kalau kita bisa lakukan itu, kita bisa menerima dan bersyukur. Kalau kita sudah bisa bersyukur, apapun kondisinya sangat nikmat. Ini hari ini kita dikasih tahu, ini amanat agung, perintah agung. Penting yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik dari Bukit Zaitun pada hari yang ke-40. Mereka dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik, dia bilang ke muridnya, "Hai murid-murid," kira-kira demikian ya bahasa saya. "Kalian setelah dari sini, kalian turun ke Yerusalem, kalian di rumah dulu sampai nanti sesuai dengan kujanjikan ke kalian." Apa turunnya tonduna pasing? Karena dia tahu muridnya juga ragu. Nah dengan ada penyertaan itu, mereka boleh menyebarkan firman Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Siapa yang suka meninggalkan Tuhan? Kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang suka meninggalkan adalah kita. Kan itu. Itu tadi dia bilang, ditemani terus. Ya kan? Ditemani terus. Petrus dengan Tuhan Yesus, dengan penyangkalan 3 kali, Tuhan Yesus memperbaiki relasinya. Dipanggil 4 mata, ngobrol berdua. Lalu masih itu langsung diyakinkan lagi di mana? Waktu di Danau Galilea mereka lagi makan. Tuhan Yesus tanya ke Petrus, Petrus, kau mau kasih aku enggak 3 kali? Dia bilang. Itu mau kasih tahu juga, meyakinkan murid-murid Tuhan yang lalu karena Petrus mau jadi pemimpin untuk pengabaran Injil. Jadi dari rangkaian itu perjalanan sebelum Tuhan Yesus naik, semua sudah diperlengkapi. Sonai do mahita. Langong ga ita di kontuhan kita. Pertanyaannya, mau enggak kita senantiasa ditemani oleh Tuhan Yesus sampai akhir zaman? Mau enggak? Mau kan? Kalau mau, jadikanlah semua murid. Dengan cara kita pergi, dengan cara kita baptis, tinggalkan hidup yang lama, masuk ke kehidupan baru, kasih tahu cinta kasih Tuhan kepada lingkungan kita, terutama di keluarga kita. Dari keluarga akan bercahaya keluar, melebar.
Selamat menjadi duta-duta Kristus. Bawalah diri kita. Jadilah terang dan garam. Kita juga boleh asumsikan kita adalah lilin kecil hidup. Kalau dia hidup di tengah malam, dia bisa menyinari radius 2 meter. Orang terterangi, orang itu juga menerangi, akhirnya makin luas. Dan jadilah kita juga garam. Karena bagaimanapun racikan makanan, tanpa ada garam tidak ada rasa, hambar. Selamat menjadi duta-duta pengabaran Injil. Martonggo hita. Terima kasih sombahkan hanami hubamu Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan hubani nami marsada-sada. Ase ijadion hanami haganup bangsa menjadi murid. Dalam konteks ke kami pribadi juga ya Tuhan. Kami harus pergi ke tempat pekerjaan kami, komunitas kami, ke tempat usaha kami. Kami juga meninggalkan kehidupan lama kami. Kami menjadi influencer buat orang. Kami menjadi role model ya Tuhan. Kami tidak mau mengecewakan Tuhan. Kami tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan kami. Kami percaya keraguan-raguan kami juga Tuhan tidak pernah marah. Tetapi Tuhan selalu menguatkan kami. Tuhan selalu setia menemani kami. Tuhan juga berjanji kepada kami, jika kami mau melaksanakan amanat agung, pengabaran Injil, Tuhan juga senantiasa sampai akhir zaman menemani kami. Terpujilah Engkau ya Yesus. Matonggo yondos kena nami hubamu, ibagas goran ya anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima yondoskon hita galanganta tangar hita mahata ni NAIBATA na GABE unjolan lahom manggalang. Aima na tersurat bani Heber 10 ayat 10 onom. Mambahen na madera apa na marsi bere-bere ulang mahlupahon na siyam ay galangan na sunay do iharusu ko NAIBATA sonari patupu hita ma galanganta. Oleh petugas tene diarap dari kita haleluya 334 ayat SADA daskubani ayat tolu anggo saihol sohan ham. Gusay hosohan hangbay ko aluhon, palahap mandulilang tugogomu. Ingat pasu-pasu ni Tuhan tai, jana paruhurwan pampanan ni. Ulang lupa baylayang ni, ganuk arisay bilangin.
Tuhan tai. Sai tong tong marbusok uhur ha, bai borat di silang nai porsan ha, sabar maham bai pusok ni uhur ni, Roma pasu pasu dop sarose, ulang lupa bai layak ni, galup hari sai bilangi. Ikawakon hamna bayaki, nagok arta nuwi pakon omasi, ingat hama arta si jengesari, si jaloon muse isurgai, ulang lupa baylayani, ganup arisai bilangi. Doding Koktu Tause ayat SADA. Anggo sai holsohan hambai goluhor, para hamban dole lautu gogomu, ingat pasu-pasu ni Tuhan tai, jana paruhur pambainan niin, ulang lupa baylayak niin, ganup arisai bilangi. Sai bilangi pambainan niin, ima pasu-pasu di Tuhan tai. Masesai tong tong marpusok uhurha, bai borat isilang nai porsan ha, sabar maham bai pusok ni urni, Roma pasu pasu dop sarose, ulang lupa bai layak ni, ganup arisai bilangi. Sai bilangi pambainan niin, imma pasu-pasu ni Tuhan tai.
Ria Mahita Jongjong. Martunggong Mahita mengondoskan galanganta hubani Tuhan NAIBATA. Ham Tuhan NAIBATA, Bapa parholong na tarsulur. Terima kasih mabadi pasu-pasumu na tetap ipasirsir ham huban nami. Nuan ipasisi hanami pasu-pasu gabi galangan nami. Tanda malas niuhur apa terima kasih nami. Salo ham magalangan nami on gabi galangan na misbo ilobe-lobe mo. Bahain hatotor sa ni horsa pangidongon i tongah dan i rumahmu. Bani hurang lebih ni pangalawan nami, marondos doha nami, marihitay uhur na borsi mandopak kod ham. Amin. Bamu sa dokah ni. Hamba pa namin na inauguri atas, say napapasing maguran mo, say roh maharazon mo, say saut maharosuh ni urmo, inaguri tongahon, songon na inaguri atas. Bere hama ban namin sa daryon haguluan ari-ari, sasap hama dosa namin songon panasap nami, bani dosa ni asoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayi ham parazawan, paluwa hama hanabani hupali pangagaw. Lahoma na siyam, janah pindahin na siyam manamadear. Ulang na jahat, ase manggoluh na siyam. Ase tungon majahoba na ibata zibaot, hasoman na siyam. Songon na hinatahon na siyam. Jalo hitama pasu-pasu humba ni Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjahi parorot Tuhan na ibata mahita. Isondang ke Tuhan na ibata mabuhini hubata. Janah maidop mauhur ni mangidahita. Idopak kun Tuhan na ibata mau bohini hubata, jana ipasora madaybaini bani tundi tabei. Amin. Salam mabata. Salam bata ganupan, selamat hari Minggu bata ganupan. Terima kasih ubani pimpinan Majelis Jemaat GKPS Tajur Halang daduk melayani tandani terima kasih ta pakon sambutan ta berhitama aplaus kubani Tuhan tanda terima kasih ta
Bani sadia. Terima kasih, Tuhan berkati Pelana Siam. Hubata ganupan tu kinari pangapohon itu bani keluarga pendeta Mersiana Saragih. Tapi sebelum niai, itayangkon multimedia melebih 2 menit bahwa saya tahu non GKPS menjadi tuan rumah bani ulang tahun ke-30 United Evangelical Mission UEM di Jakarta on. Tanggal 20 Juni Holi konser di Sadea di Jakarta. Asli tayangkon multimedia hanya 2 menit sabar kita untuk mengenal lebih jauh UEM. Selama 30 tahun, United Evangelical Mission telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pelayanan gereja-gereja di Eropa, Asia, dan Afrika. Dari pelayanan dan dukungan UEM, lahirlah 39 gereja di berbagai negara, dan 17 diantaranya bertumbuh di Asia, termasuk GKPS, HKBP, GBKP, dan gereja-gereja lainnya yang hari ini menjadi tempat kita bertumbuh dalam iman. UEM bukan hanya hadir dalam pemberitaan Injil, tetapi juga nyata melalui pelayanan kasih kepada masyarakat. Melalui program sosial dan kemanusiaan, UEM telah membantu korban bencana, memberikan edukasi dan beasiswa bagi generasi muda, mengadakan pelatihan spiritual, gender justice, diakonia, dan berbagai pelayanan yang mendukung tritugas gereja, marturia, diakonia, dan koinonia. Hari ini, kita menikmati buah dari pelayanan itu. Kita bertumbuh dalam gereja yang kuat, pelayanan yang hidup, dan persekutuan yang diberkati Tuhan. Karena itu, dalam rangka HUT ke-30 UEM, melalui Harmonious Concert, Faith Beyond Fear, kami mengajak seluruh jemaat dari 17 sinode gereja untuk bersama mengambil bagian dalam ucapan syukur ini. Mari berkontribusi melalui dukungan dana, doa, tenaga, dan partisipasi terbaik kita. Dukungan yang diberikan hari ini bukan hanya untuk sebuah acara, tetapi menjadi investasi iman bagi masa depan pelayanan gereja dan warisan rohani bagi generasi muda. Biarlah melalui kebersamaan ini, gereja-gereja dapat terus bersatu, saling menopang, dan melanjutkan karya kasih Tuhan bagi dunia. Faith Beyond Fear, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di Smesko Indonesia, Jakarta. Bersatu dalam kasih, berkarya untuk dunia. Melayani Tuhan dengan melayani sesama manusia. Tuhan memberkati setiap hati yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Ma untuk dukungan taholi ipatupuhita bani hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 onom anjana memang terbatas taholi konser ini hanya 1.500 orang dari 17 gereja anggota UEM. Halanyai sebagai tuan rumah GKPS, kita juga ingin memberikan yang terbaik. Jadi gedung Smesko sekaligus Dohoma Ijai, Sayembara, Sekolah Minggu, tempat Ijai. Jadi holi dong 2 acara GKPS di gedung Smesko tanggal 20 Juni 2026. So naima sebagai penjematan kegiatan non, hulobe manasiam si parugas, isalam hita sampai jumpa bani ibadah ta minggu naro. Hulobe manasiam.